Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau setiap pagi kita masih diberi nafas hidup. Itu satu anugerah yang luar biasa. Ya. Selalu patut kita bersyukur kepada Dia. Karena Dia selalu pelihara kehidupan kita. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu datang ke sini, ya, terlebih yang datang tidak terlambat. Ya. Saya yakin mau menikmati kasih Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan satu pujian, Harapanku.
hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan, tidak ada yang lain. Ku percaya harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Inilah pengakuan kami kepada-Mu Tuhan pada pagi hari. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Dan kami mau hidup setia dan taat kepada Engkau sampai Engkau panggil kami yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau melayani Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau bersorak-sorai bagi-Mu ya Tuhan. Bertatalah di dalam puji-pujian kami Tuhan. Karena itulah kerinduan hati kami. Engkau yang sudah tinggal dalam hati kami. Engkau akan berkarya lebih jauh Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Engkau. Yang percaya katakan amin. Masih tetap bangkit berdiri. Seminggu yang lalu kita mengadakan KKR ya di tempat ini. Hari terakhir kita mengadakan doa
pemenuhan roh yang terakhir. Ada KKR di sini, sangat ramai sekali ya. Mari kita bawa api kemuliaan itu, roh Allah yang sudah tinggal dalam hati kita. Biarlah dia selalu berkarya, dan berkarya di dalam setiap langkah hidup kita. Dia yang besar, dia yang terlebih besar di dalam diri kita itu. Di dalam hati kita, biarlah dia bekerja selalu secara maksimal. Nyanyikan pujian besar di dalamku. Mari beri pujian kepada dia dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap roh kita. Semua musuh gemetar. Aku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah buat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Musuh gemetar. Yesus Tuhan, Bapa yang selalu bekerja di dalam hidupku, dapat menjadi kuatku. Sekarang aku barusan merindukanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Bapa yang selalu bekerja di dalam hidupku, dapat menjadi kuatku. Sekarang aku barusan merindukanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dapat menjadi kuatku. Sekarang aku lakukan merindukanmu,
Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi buatku. Sekarang aku lakukan mengizinkanku kesetiaanmu besar, Api kemuliaan. Biarlah api kemuliaan Tuhan turun atas kita semua. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah api kemuliaan. Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Silakan duduk. Biarlah api kemuliaan Roh Allah yang sudah tinggal di dalam hati kita, Dia berkarya di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Petugas kolektan mempersiapkan diri. Singer akan menyanyikan satu pujian, Hanya Engkau Juru Selamatku. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di
Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Hanya janji-Mu ku percayakan hidupku. Yang rumah Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Inilah sahabatku, penyembahan kami Tuhan ya. Engkau yang Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya terbuka. seluruh hidupku. Engkau melihat isi hati kami. Engkau melihat roh kami Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Terima kasih, terima kasih. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat, Kau yang Terima kasih, terima kasih. Kami boleh menikmati hadirat. Engkau yang memperdulikan kehidupan kami. Haleluya. Sekalipun kami yang melewati lembah baka, tetapi Engkau akan menjadikan mata air Tuhan, menjadi kehidupan bagi kami. Terima kasih, terima
Dia ada di tengah kita. Dia ada di dalam hatimu. Menyembah lagi. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih anugerah-Mu besar bagi kami. Dengan kasih Kristus Bapak Suharyanto pimpin dalam doa. Puji nama Tuhan.
Selamat kita kembali berbakti, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengetahui bahwa hidup yang kita miliki adalah milik Tuhan. Pujian mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita karena kita adalah umat pilihannya. Sekali-sekalipun kita tidak pernah ditinggalkan oleh Dia. Ketika kita percaya, ketika kita beriman kepada Dia, Dia memberikan banyak janji kepada kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengetahui bahwa bersama dengan Tuhan ada kekuatan, ada pertolongan. Dan kita harus tetap beriman dan setia kepada Dia. Firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah harta tersembunyi. Di dalam Kolose 2 ayat yang ketiga. Kolose 2 ayat yang ketiga, sama-sama kita baca, 2, 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Amin. Di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Firman Allah menjanjikan kekayaan besar bagi kita. Dan kekayaan itu adalah harta yang tidak bisa kita beli dengan uang. Sebanyak apapun. Itulah seharusnya yang kita cari. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dikatakan hikmat dan pengetahuan itu adalah kekayaan. Dan itu tersembunyi di dalam Dia. Dia adalah juru selamat kita, Dia adalah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu sesuatu yang tersembunyi haruslah dicari dan diusahakan. Amin. Jemaat, apakah kita ingin menjadi kaya? Semua sidang jemaat di tempat ini, maukah kita ingin menjadi kaya? Kita boleh mendapatkan harta yang tersembunyi dan kita akan mengetahui bahwa harta yang tersembunyi itu ada di dalam Dia. Di dalam Kolose yang kita baca tadi, di situ dikatakan Paulus berusaha mengejar suatu harta. Dia di situ melukiskan suatu perjuangan yang berat. Dia berusaha. Firman Allah katakan bahwa Rasul Paulus untuk memperjuangkan, untuk mendapatkan harta yang luar biasa. Yang dia boleh mendapatkan ketika dia ketemu dengan Yesus. Dia bisa mendapatkan juru selamat. Dia boleh mendapatkan seorang sahabat, seorang yang menjadi guru bagi Rasul Paulus. Dan dia ingin berjuang, dia berusaha supaya apa? Supaya sidang jemaat yang ada di Laodikia, supaya sidang jemaat yang ada di Kolose. Dan semuanya saat ini yang kita mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh mengetahui bahwa bersama dengan Yesus ada kekuatan. Bersama dengan Yesus yang kita sembah dan yang kita muliakan pada saat ini adalah suatu harta yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga di dunia ini. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita boleh mendapatkan kekuatan. Kita boleh mendapatkan anugerah. Kita boleh mendapatkan karunia demi karunia. Bersama dengan Tuhan Yesus yang kita muliakan. Dan Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Memperlengkapi anak-anak Tuhan. Supaya apa?
Supaya mereka boleh kuat. Supaya mereka boleh hidup dipimpin oleh terang firman Allah. Amin. Itu adalah merupakan satu harta yang luar biasa. Yang tidak ada bandingannya. Jemaat, masa-masa sekarang bukanlah masa yang ringan untuk kita jalani. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki suatu rahasia yang besar. Ketika kita ketemu dengan Dia, Sang Juru Selamat itu, kita tahu bahwa Dia adalah merupakan harta yang luar biasa. Harta yang tersembunyi. Harta yang harus kita gali. Supaya apa? Kita boleh memperoleh pengetahuan. Kita boleh memperoleh hikmat. Kita boleh merasakan karunia Allah. Kita boleh merasakan penyertaan Allah. Kita boleh merasakan perlindungan Allah. Amin. Amin. Kita bersyukur karena janjinya iya dan amin. Dan Dia akan selalu beserta dengan anak-anaknya. Ketika kita beriman, kita percaya, kita sungguh-sungguh setia. Perjuangan kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Karena apa? Kita memperoleh suatu harta yang luar biasa yang kita miliki. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dikatakan bahwa bagaimanakah sikap kita terhadap Yesus? Kita memperoleh harta itu. Apakah sekedar kita mendapatkan berkat-berkat Allah? Karena janjinya Tuhan akan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Bagaimanakah sikap kita terhadap Yesus? Apakah kita memandang Yesus sebagai harta yang tak ternilai harganya? Pengenalan kita kepada Yesus adalah harta sejati. Supaya kita mengenal Yesus dan memperhatikan ajarannya. Amin. Pengenalan kita kepada Yesus yang saat ini kita kenal menjadi juru selamat. Pengharapan kita. Satu-satunya yang menjanjikan hidup yang kekal. Kita harus mengetahui bahwa pengharapan itu merupakan harta sejati. Supaya apa? Kita lebih mengenal Yesus. Supaya kita memperhatikan ajarannya. Nah, ketika kita memperhatikan ajarannya. Setiap firman yang disampaikan, setiap firman Allah yang ada di dalam Alkitab, setiap ajaran-ajarannya itu membuat kita semakin hari, semakin bertumbuh, semakin hari, semakin kita mengenal Dia. Dan semakin hari kita tambah mendapatkan harta yang luar biasa yang dijanjikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa harta yang luar biasa yang Tuhan janjikan buat anak-anak Tuhan. Yaitu apa? Dia menunggu kita di dalam kerajaan surga yang kekal. Di dalam gambar yang di situ dikatakan Yesus menanti kita. Ada harta surgawi. Suatu harta yang tidak bisa kita bandingkan dengan apapun juga. Tetapi harta itu akan kita terima ketika kita di dalam pengiringan kepada Tuhan. Kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Kita akan jalani hidup ini dengan kekuatan Allah, dengan anugerah kasih Allah, dengan karunia-karunia Allah yang Tuhan berikan buat orang-orang yang percaya kepada kita, kepada Dia. Amin. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, luar biasa sekali. Kalau kita melihat di dalam Efesus 1 ayat yang ke-18. Efesus 1 ayat yang ke-18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Betapa mulianya, betapa berharganya kemuliaan yang ditentukan
bagi orang-orang kudus. Oleh sebab itu biarlah firman Allah membuat kita semakin hari semakin hidup bertumbuh di dalam iman, pengharapan, kasih kita kepada Allah. Mata hati kita dulu yang gelap, hidup di dalam dosa, diubahkan oleh Allah. Karena apa? Semakin kita dekat dengan Dia, semakin kita memandang Yesus sebagai juru selamat, pemimpin kita, sahabat kita, Bapa kita. Membuat mata hati kita terang, semakin mengetahui bahwa Tuhan Yesus yang saat ini ada bersama-sama dengan kita, tidak pernah tinggalkan kita. Dia akan selalu tolong kita dan Dia akan senantiasa memimpin setiap jalan kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Beberapa harta kekayaan orang-orang Kristen. Kita akan melihat beberapa harta atau kekayaan bagi orang-orang Kristen. Yang pertama adalah kodrat ilahi sepenuhnya di dalam Kristus. Kita mengetahui kodrat ilahi sepenuhnya di dalam Kristus. Kalau kita melihat di dalam Efesus 1 ayat yang ke-19. Firman Allah katakan, seluruh kepenuhan Allah yang sempurna dengan segala kuasa dan kodratnya berdiam di dalam Kristus. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Jemaat kita tahu bahwa kodrat Allah, pemahaman kita kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita tahu, sebagai orang Kristen kita ngerti. Kodrat Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang kita sembah. Kita tahu, orang-orang Kristen ngerti. Orang yang lain tidak tahu, tetapi kita tahu keberadaan Allah. Seluruh kepenuhan Allah yang sempurna dengan segala kuasa dan kodratnya berdiam di dalam Kristus. Dan kita tahu bahwa Kristuslah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan yang membawa kita masuk di dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Yang kedua di situ dikatakan bahwa lewat kematiannya kita diperdamaikan. Oleh darahnya kita boleh memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Penebusan itu datang dari kasih karunia Allah. Jadi kita tahu bahwa harta yang luar biasa. Harta yang luar biasa yaitu apa? Lewat penebusannya. Dia sudah mati. Dia sudah menyerahkan kehidupannya dan dia sudah menebus kita dari segala dosa. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7 di situ dikatakan, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, harta yang luar biasa apa? Dosa kita ditebus oleh Dia. Kita memahami bahwa hidup kita adalah hidup yang tidak seharusnya kita hidup di dalam kemuliaan Allah. Kita adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa tempatnya di mana? Orang berdosa tempatnya di neraka. Tidak bisa bersatu dengan Allah Bapa yang ada di surga. Dosa kita sangat menjijikkan di mata Allah. Tetapi oleh karena darahnya, kita bisa mendapatkan harta yang luar biasa apa?
Hidup kita ditebus oleh Dia. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Luar biasa, harta yang luar biasa. Kita ditebus. Harta yang luar biasa. Dia menebus kita dengan suatu harga yang sangat mahal sekali. Allah yang mau menjadi manusia dan menebus kita. Mati di atas kayu salib. Dan itu semuanya karena kasih. Karena karunia-Nya. Sehingga apa? Kita boleh memperoleh harta itu. Ketika kita memiliki Yesus, hidup kita ditebus oleh Dia. Dan kita bersyukur sekali. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, dikatakan dikuduskan lewat pengorbanannya. Dulu kita yang kotor. Dulu kita yang bercacat. Dulu kita tidak layak di hadapan Allah. Tetapi kita dikuduskan. Luar biasa sekali Tuhan Yesus itu. Kita dikuduskan, kita dilayakkan. Kalau sesuatu ayat yang kedua-dua, di situ dikatakan sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat celah. Tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Luar biasa sekali. Kita bersyukur karena kita memiliki harta yang luar biasa. Mungkin kita tidak mengerti, tidak menyadari bahwa saat ini kita adalah orang yang luar biasa, orang yang kaya. Karena apa? Hidup kita ini sudah dipilih oleh Allah. Tubuh, jiwa, roh kita sudah dikuduskan oleh Allah. Dan itu merupakan rencana bagi Dia. Bagi anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena Kristus adalah pengharapan akan kemuliaannya yang tinggal di dalam kita. Amin. Kristus merupakan pengharapan kita. Kemuliaan yang dijanjikan. Anak-anak Tuhan bersyukur. Karena apa? Karena Dia sudah menguduskan kita. Hidup yang bercela, hidup yang bercacat. Dulu hidup kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Allah. Masa lalu kita mungkin tidak baik. Jemaat, kita lihat koreksi diri kita. Mungkin latar belakang Tuhan panggil kita. Bukanlah orang yang baik. Meskipun kita baik, tetapi kebaikan manusia itu adalah seperti kain kotor. Bercela, tidak layak. Karena apa? Manusia seringkali hidup di dalam kedagingan dan hidup di dalam dosa. Tetapi oleh pengorbanan Yesus, kita dikuduskan oleh Dia. Amin. Luar biasa sekali. Yang keempat, kita akan lihat beberapa harta kekayaan bagi orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kekuatan batin yang luar biasa oleh Roh Kudus. Dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Di dalam Efesus 3 ayat yang ke-16 dikatakan, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Amin. Kita ulangi sekali lagi kata-kata yang luar biasa. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Jemaat, kita tahu luar biasanya Kristus di dalam kehidupan anak-anak Tuhan.
Dikatakan setelah dia naik ke surga, dia katakan, tunggulah kamu di loteng Yerusalem. Aku akan mencurahkan Roh Kudus. Supaya apa? Memperlengkapi kamu menjadi saksiku. Amin. Anak-anak Tuhan tanpa perlengkapan Roh Kudus kita tidak kuat di dalam perjalanan hidup ini. Kita tidak bisa hidup masuk di dalam standarnya Allah. Karena kita tahu bahwa Allah adalah kudus, Allah yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Tuhan kasih Roh Kudus di dalam setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Dia memperlengkapi kita dengan rohnya. Dia meneguhkan dan dia menguatkan kita. Dia memberikan Roh Kudus, dia memberikan buah-buah Roh Kudus di dalam setiap anak-anak Tuhan. Sehingga apa? Memiliki kesabaran, kekuatan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, ketika hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, Tuhan juga janjikan karunia-karunia-Nya, karunia hikmat, karunia pengetahuan. Ada 9 karunia. Ada banyak sekali janji-janji Tuhan. Ada banyak sekali perlengkapan-perlengkapan yang Tuhan berikan. Untuk orang-orang yang percaya, yang selalu mau hidup setia kepada Tuhan. Tuhan janjikan harta yang harus kita gali. Harta yang tersembunyi itu luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Ketika hidup kita mau setia, mau intim dengan Dia, Tuhan akan memberikan harta itu. Luar biasa. Selanjutnya dikatakan, terpenuhi segala keperluan kita sesuai dengan kehendak Allah. Janji Allah di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat, bersyukur. Dikatakan Allahku akan memenuhi. Mungkin kita katakan, aku sudah berdoa lama. Sudah berbulan-bulan ya, aku sudah berdoa sama Tuhan. Allah akan memenuhi segala keperluan kita sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa. Memohon kasih karunia Tuhan. Dia adalah harta yang luar biasa. Dia memberikan karunia hikmat, karunia pengetahuan. Buat setiap anak-anak Tuhan. Supaya apa? Mengerti rencana Allah di dalam kehidupannya. Mungkin langkah yang kita lakukan salah, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Minta karunia hikmat sama Tuhan, karena Dia adalah memiliki segala hikmat dan pengetahuan. Dan Dia mampu mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kita. Asalkan hidup kita mau dekat dengan Dia. Amin. Amin. Firman Allah katakan janganlah kamu khawatir akan apapun juga Tuhan akan cukupkan. Coba kita lihat. Kita sadari dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Memberikan kepintaran sama kita. Supaya apa? Langkah-langkah yang kita lakukan tidak akan keliru. Tidak akan salah jalan. Dan Dia akan menunjukkan jalan yang tepat untuk kita lalui. Sehingga apa? Hidup kita hidup di dalam berkat dan kasih karunia Allah. Amin. Selanjutnya kita akan melihat hikmat dan pengetahuan Allah. Kita sadar di dalam Tuhan ada sumber kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Di dalam Dia. Ketika anak-anak Tuhan dekat sama Tuhan, Tuhan kasih kok strategi-strategi yang luar biasa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Ketika kita sembahyang Tuhan tolong.
Berikan kemampuan, berikan hikmat-Mu. Tuhan kasih. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan strategi buat kita. Bagaimanakah caranya untuk menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Dia adalah sumber hikmat, sumber pengetahuan. Di dalam Roma 11 ayat yang ketiga-tiga dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Amin. Kadang-kadang kita merasakan bahwa hidup yang kita lalui bersama Tuhan itu luar biasa sekali. Ada banyak kesaksian yang saya dengar. Ada banyak kesaksian yang saya jalani. Mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya pernah mendengarkan kesaksian dari saudara saya seiman. Dia katakan, mustahil, nggak punya modal. Tapi masa pandemi itu membuat luar biasa. Ada orang yang memberikan modal tanpa imbalan apa-apa. Bukan saudara, bukan apa. Tetapi Tuhan gerakkan. Nah, luar biasa sekali. Manusia hidup saat ini kita jalani adalah lewat iman percaya. Amin. Ada banyak strategi yang Tuhan berikan buat kita. Ada banyak sekali langkah-langkah yang luar biasa yang dapat kita lakukan. Sehingga apa? Kita bisa mengatakan, oh tak terselidiki. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh luar biasa kita sebagai anak-anak Tuhan gak nyadar. Kalau kita ini hidup selalu dipimpin oleh Tuhan. Kita bilang, oh luar biasa ya Tuhan. Ya memang luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus itu, amin. Hidup yang kita lalui, hidup berjalanlah dengan iman. Langkah-langkah yang luar biasa akan Tuhan berikan ketika kita mengandalkan Dia. Luar biasa sekali. Langkah-langkah Allah, strategi-strategi Allah. Bahkan mungkin Tuhan pakai orang-orang yang ada di sekitar kita membantu kita. Hikmat Allah, pengetahuan Allah tak terselami. Gereja kita juga boleh merasakan strategi Allah dan hikmat pengetahuan yang Allah Tuhan buat di dalam gereja kita. Amin. Luar biasa. Strategi Allah, hikmat pengetahuan Allah. Kita tidak bisa mengerti, kita tidak bisa menyelami jalan-jalannya Allah. Tetapi ketika hidup kita ada bersama dengan Tuhan, kita bisa merasakan luar biasa kayanya kita hidup sebagai orang-orang Kristen, umat pilihan Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, luar biasa hidup kita. Kalau kita mengandalkan Dia di dalam segala sesuatu. Nah, bagaimanakah kita untuk mendapatkan harta itu? Yang pertama, kita tetap memandang Yesus. Setia di dalam panggilannya, amin. Meskipun apapun yang terjadi yang menimpa kehidupan kita. Rasul Paulus katakan kepada sidang jemaat di Kolose. Dia berjuang. Dia berjuang untuk mendapatkan harta itu. Supaya apa? Hidupnya berkenan kepada Allah. Dia selalu memandang gurunya, dia memandang Yesus. Dan dia rindu supaya sidang jemaat di Kolose mengandalkan Tuhan sebagai harta yang luar biasa. Tuhan rindukan kita saat ini yang ada di tempat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetap memandang Yesus setia dalam panggilannya. Amin. Apapun yang terjadi. Dan kita minta pertolongan Tuhan. Yang menjadi bagian kita lakukan.
Kalau kita adalah seorang pekerja, bekerjalah yang giat. Tetap memandang Yesus setia di dalam panggilannya. Yang kedua, menjaga persekutuan dengan iman, harapan, kasih yang kudus, bahkan dengan sesama jemaat dan orang-orang Kristen. Menjaga persekutuan iman. Rasul Paulus berkata kepada sidangnya di Kolose, menjaga persekutuan dengan iman, harapan dan kasih yang kudus. Kasih kepada Tuhan, pengharapan kepada Dia, meminta kasih karunia-Nya selalu melimpah atas kehidupan kita, berjalan bersama dengan Dia. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, selalu berlimpah dengan kasih. Hidup di dalam kasih. Masa-masa sekarang seringkali orang-orang tidak bisa berbuat kasih. Kepada sesamanya apalagi. Terhadap diri sendiri aja tidak kasih. Apa maksud kita tidak kasih kepada diri sendiri? Ketika hidup kita ada di dalam dosa jauh dari Tuhan, berarti kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, berarti kita menjaga hidup kita, hidup di dalam kekudusan. Supaya apa? Supaya hidup kita layak di hadapan Allah. Kadang-kadang kita tidak menjaga kekudusan kita. Kita hidup di dalam dosa. Kita hidup jauh dari Tuhan. Itu berarti kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Ketika hidup kita di dalam kasih, kita kasih. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi kepada sesama kita. Itu merupakan suatu harta yang akan kita terima di dalam kerajaan surga. Amin. Hidup yang kita jalani perlu proses. Tetapi Tuhan rindukan supaya anak-anak Tuhan selalu hidup di dalam kasih. Kalau kita melihat di dalam Kolose 2 ayat yang kedua. Coba kita lihat di dalam Kolose 2 ayat yang kedua. Dibacakan. Enggak begitu jelas. Sama-sama kita baca Kolose 2 ayat yang kedua. 2, 3. Supaya hati mereka terhibur dan bersatu dalam kasih. Apa maksudnya supaya hati mereka terhibur? Ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain, itu membuat hati orang-orang yang ada di sekitar kita terhibur. Bersatu di dalam kasih. Dan itu merupakan ajaran Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, ketika kita mengasihi saudara-saudara kita, ketika kita mengasihi jemaat kita, berarti mengasihi Tuhan. Amin. Jemaat, masa-masa ini bukanlah masa kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Menurut ukuran dunia. Karena apa? Dunia ini penuh dengan egois, mementingkan diri sendiri. Cari kekayaan, cari kemuliaan untuk diri sendiri. Tetapi untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita itu merupakan hal yang langka. Tetapi anak-anak Tuhan, Tuhan rindukan. Supaya apa? Supaya kita memberikan penghiburan satu dengan yang lain. Dengan apa? Dengan kita kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka apa yang terjadi? Kalau firman Allah katakan, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Lewat kehidupan kita, kita bisa menjadi berkat.
Lewat kehidupan kita, kita bisa menjadi saksi. Lewat kehidupan kita, kita bisa menghiburkan banyak orang. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kalau kita hidup di dalam pengenalan kepada Allah, kita akan mengetahui bahwa kita tidak akan mengetahui jalannya Tuhan. Tetapi hidup kita, ketika hidup kita di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam Kolose 2 ayat yang kedua dikatakan, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu di dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Yesus Kristus. Kita harus menyadari bahwa bersama dengan Yesus ada harta yang luar biasa. Yang menjadi bagian kita adalah ketika kita mengiring Dia, ada harta warisan di dalam kerajaan surga. Gambar yang terakhir, coba ditayangkan. Dikatakan treasure in heaven, kerajaan, harta warisan kita ada di dalam surga. Amin. Saat ini harta yang luar biasa yang dijanjikan anak-anak Tuhan yang percaya. Hidup bersama dengan Dia di kerajaan surga. Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat buat kita semuanya, sidang jemaat, saya dan saudara semuanya. Kerajaan surga menjadi bagian kita. Surga yang luar biasa itu adalah warisan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Pegang teguh janji Tuhan, tetap setia memandang Dia. Langkah yang harus kita jalani merupakan suatu proses. Tetapi Tuhan janjinya iya dan amin. Kerajaan surga bagian orang-orang yang setia dan percaya. Dan besok kita akan berkumpul bersama dengan Dia di surga. Amin. Tuhan tolong kita. Tuhan memberikan kekuatan baru. Tuhan memberikan pengharapan kepada kita. Tetap setia kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Paduan suara maju ke depan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Aku bimbang. Dia memelihara setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan beriman kepada Dia. Yesus peliharaku. Tak usah aku susah. Roh Kudus menghibur kita. Ku susah. Roh Kudus aku cemas, Dia memberkati kita. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Dia memberkatiku. Tak usah aku takut.
saat ini mengalami kegelisahan di dalam hidup ini. Kita yakini firman Allah mengatakan janjinya luar biasa. Dia merupakan harta kita yang luar biasa. Yang selalu akan dilimpahkan untuk orang-orang yang setia dan percaya kepada Dia. Tidak usah bimbang. Dia memelihara kehidupan kita. Tidak usah susah. Karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan perlindungan, memberikan jalan keluar buat kita semuanya. Jangan berputus asa, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mampu untuk memberikan segala-galanya buat kita. Tuhan tolong kita semuanya. El Shaddai. El Shaddai. Amin. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kau yang memberikan harta kekayaan yang tidak ternilai ya Tuhan. Bahkan Engkau mengaruniakannya kepada kami Tuhan. Melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melalui Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami boleh diperdamaikan. Kami boleh dikuduskan. Dan melalui Roh-Mu yang kudus. Kami boleh dimeteraikan. Bahwa kami semuanya adalah milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami adalah harta kekayaan-Mu Tuhan. Harta kesayangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh semakin memegang iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Mungkin banyak godaan-godaan dunia ya Tuhan. Yang menggoda kami. Biarlah Tuhan kami tetap beriman kepada Engkau Tuhan. Engkaulah harta satu-satunya. Kekayaan yang luar biasa yang kami miliki ya Tuhan. Yang menuntun kami Tuhan. Kepada surga yang mulia ya Tuhan. Suatu harta yang tidak tergantikan. Dan tidak ternilai. Dan tidak terbeli Tuhan oleh apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sudah menyelamatkan kami ya Tuhan. Yang memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Yang sudah membuka firman-Mu ya Tuhan. Rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pakai dalam hidupnya Tuhan. Terus Tuhan
waktunya diberkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur Tuhan. Kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur buat firman yang hidup itu yang sudah kami miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendapatkan berkat lewat pujian penyembahan kita, lewat penyampaian firman Tuhan. Kita akan membawa korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita nyanyikan satu pujian Api Kemuliaan. Tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya, tercurah dari surga, beritakan pada dunia, bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya, tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya, tercurah dari surga, beritakan pada dunia, bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya, tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya, tercurah dari surga, beritakan pada dunia, bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya, tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya, tercurah dari surga, beritakan pada dunia, bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Kita akan berikan beberapa pengumuman nanti petugas. Oke, selamat pagi jelang siang. Tuhan memberkati kita dalam ibadah kita yang sudah kita selesaikan sebentar. Sebelumnya saya sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah sebentar sore dilanjut di cabang Tugu jam 16.15. Kemudian malam harinya jam 18 untuk youth akan dilangsungkan The Treasures jam 6 sore ya. Kemudian Selasanya ibadah doa untuk umum di tempat ini. Kemudian hari Rabu ya keluarga kaum pria ibadah pria Pantikosta, keluarga yang diberkati dan menjadi berkat ya. Keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Besok Rabu 15 Juni jam 18. Lanjut hari Jumat untuk ibadah doa di cabang Tugu jam 18. Sabtu ibadah wanita jam 16.15 ya di cabang Tugu juga. Minggunya kita kembali seperti biasa, ibadah pertama jam 6. Kemudian dilanjut dengan ibadah sekolah minggu jam 8, baik yang di SAP untuk anak-anak, kemudian yang tingkat SMP dan SMA, pujiannya di tempat ini, dilanjut setengah jam kemudian di SAP. Kemudian ibadah kita seperti biasa. Melalui mimbar ini disampaikan bahwa kita bersyukur
kemurahannya memberkati gereja kita. 25 Mei kemarin putusan pengadilan tinggi banding dari pihak-pihak yang ingin memperkarakan kita digugurkan. Ditolak oleh pengadilan tinggi sehingga oleh kemurahan Tuhan luar biasa. Dan kemudian hari Rabu kemarin sudah ada pergantian pengurus majelis daerah DIY oleh ketuanya Bapak Stefania Kristianto ya. Kemudian wakilnya Gembala Sidang Agios Family Bapak Pendeta Samuel Swondo. Sekretarisnya siapa? Sekretarisnya kalau tidak salah Bapak Pentinggo Gembala Sidang di Onggobayan. Bendaharanya Pak Ginting. Oh, Pak Sitorus ya. Oke, kita bersyukur biarlah pengurus MD yang ke depan Tuhan mengurapi, boleh memberkati perkembangan pelayanan GPDI di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Tetap kita doakan untuk Ibu Gembala kita, biarlah Tuhan yang beracara dengan beliau. Seperti minggu yang lalu, karena doa jemaat Petrus keluar dari penjara. Kita kemudian tetap lakukan pelayanan sekretariat Senin sampai Sabtu, kecuali hari libur. Saudara jemaat yang membutuhkan untuk urusan kesekretariatan, baik urusan surat menyurat dalam kaitannya dengan gereja, jam 8 sampai jam 2 ada hal-hal yang bisa diperlukan, bisa berurusan ke kantor gereja di sekretariat SAP. Kemudian dari Selasa dan Jumat jam 9 sampai jam 12 ada hamba-hamba Tuhan yang piket untuk melayani, counseling atau hal yang butuhkan dukungan doa dari jemaat yang bisa menghubungi. Oh iya, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan berangsur-angsur COVID sehingga tadi kita lihat para singer WL sudah tidak pakai masker. Dan itu saya dengar di sosmed, ibadah boleh full lagi, tapi tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker juga, pas kita duduk bersama. Oke, kita doakan semuanya jadi baik dan tinggal landas menuju masyarakat adil dan makmur. Mari kita panggil sama-sama. Kita bersyukur kasih karunia limpah atas kita. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk ibadah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari kita persembahkan pujian kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
Tidak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang begitu baik, yang sudah menolong ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada selesainya Bapa. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pekerjaan-Mu saat ini ya Bapa. Baik WL, singer, tamborin, musik, demikian juga multimedia, bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan rahasia kebenaran-Mu ya Bapa. Memberkati semuanya ya Bapa. Bahkan pada kesempatan ini juga Tuhan tidak lupa kami berdoa buat hamba-Mu, Ibu Pendeta Liana Watis Trisno Tuhan. Mari Engkau Allah yang memulihkan kesehatannya. Biarlah kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepadamu ya Bapa. Bahkan juga Engkau Allah yang memberkati seluruh umat-Mu yang ada pada kesempatan ini ya Bapa. Engkau yang mengerti keberadaan pribadi lepas pribadi. Engkau yang mengerti apa yang menjadi pergumulan kami ya Bapa. Dan kami tahu hanya Yesus yang sanggup menolong, memberkati, memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa, mari tumpangkan tangan atas setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang ragu Engkau teguhkan, yang coba-coba undur daripada Engkau tarik kembali dengan tali kasih-Mu. Bahkan yang ada dalam keadaan sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberikan kesembuhan, nama Tuhan dipuji dipermuliakan di dalamnya. Demikian juga anak-anak-Mu yang masih duduk dalam pendidikan, Engkau Allah yang menolong dan yang akan melanjutkan pendidikannya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan segala biaya keperluan untuk pendidikan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tidak lupa juga kami menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari memberkati bangsa ini ya Bapa. Engkau yang sudah memberkati dengan limpahnya kekayaan alam. Biarlah itu boleh dikelola oleh pemerintahan yang ada. Sehingga boleh membawa bangsa ini Tuhan menuju cita-cita adil dan makmur. Secara khusus kami berdoa buat Presiden Jokowi ya Bapa. Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan hikmat pengetahuan. Sehingga boleh membawa bangsa ini Tuhan menuju cita-cita yang adil dan makmur. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, terimalah berkat Allah dengan iman. Dan bawalah pulang. Dan biarlah damai sejahtera Allah, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, menjaga, melindungi, membawa engkau di dalam kemenangan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Besar di dalamku.